Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Sebelumnya, terima kasih ya udah klik video ini. Perkenalkan, nama aku Rizky Atika dan selamat datang di channelku. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita bakal bahas bagaimana sih cara membaca tabel koefisien ketika kita telah melakukan analisis regresi linear berganda. Di sini aku akan kasih contoh satu tabel koefisien yang bisa kalian dapatkan ketika telah melakukan pengolahan data di menu analisis regresi di SPSS. Namun di sini aku tidak akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan tabel ini, tapi lebih ke bagaimana interpretasi datanya. Sebelum masuk ke interpretasi data, yuk kita buat persamaan regresi linear bergandanya terlebih dahulu. Kita bisa fokus ke tabel unstandardized coefficient, khususnya di nilai yang B. Oke, kita langsung buat. Anggaplah di sini aku bikin dependent variabelnya adalah Y, kemudian independent variabelnya adalah X1, X2, dan juga X3. Sebenarnya simbolisme ini itu bisa kalian ganti. Katakanlah dependent variabelnya di sini kan perilaku pembelian. Jadi mungkin bisa ditulis PP. Terus kemudian X1-nya atau variabel independen yang pertama kalian ganti dari X1 menjadi DP gitu atau desain produk. Nah, itu terserah kalian. Di sini aku bakal pakai Y dan juga X aja ya, biar teman-teman bisa lebih familiar aja. Nah, sekarang kita langsung tulis Y sama dengan 2.377 atau kita dapatkan dari nilai konstantanya. Ya, kemudian ditambah, kalian sekarang fokus ke nilai B dari setiap variabel independennya. Yang pertama dari X1 dulu atau desain produk, yaitu 0.199X1 plus variabel independen yang kedua 0.091X2, kemudian plus lagi variabel independen yang ketiga, nilai B-nya adalah 0.153X3 plus E atau residual. Yeay, sudah jadi untuk persamaan regresi linear bergandanya. Sekarang waktunya kita menginterpretasikan sebenarnya apa sih maksud nilai-nilai yang sudah kita tuliskan tadi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya nih. Pembahasan yang pertama, ya mungkin kita fokus aja dulu ya ke kolom unstandardized coefficient itu tadi. Yang pertama, kita akan bahas terkait dengan nilai yang tadi pertama kita tuliskan.
sebagai variabel dependennya. Koefisien regresi sebesar 0,091 menunjukkan consumer innovativeness ini memiliki arah korelasi positif terhadap perilaku setelah pembelian. Begitu juga kalau kalian mau cari tahu yang koefisien regresi yang B3, yaitu yang nilainya 0,153 ini. Yaitu nilai ini merupakan besarnya kontribusi line extension dalam mempengaruhi perilaku setelah pembelian. Dan juga dari koefisien regresi ini kita tahu bahwa line extension memiliki arah korelasi positif terhadap perilaku setelah pembelian. Oh iya, kalau kita kembali ke persamaan yang sudah kita buat di atas, tadi di akhir kita nemuin ada huruf E atau error atau residual. Nah, sebenarnya residual ini apa sih? Ini adalah beda antara Y dengan Y yang sudah diprediksi, atau kondisi yang sebenarnya dengan kondisi yang kita prediksi. Gini maksudnya, katakanlah kita sudah membuat model ya. Modelnya kita adalah ada satu variabel dependent yang dalam hal ini adalah perilaku setelah pembelian, yang dalam model kita ini kita prediksikan perilaku setelah pembelian ini dipengaruhi oleh desain produk, consumer innovativeness, dan juga line extension. Nah, tentunya di model yang kita buat ini ada keterbatasan. Kita hanya memasukkan 3 variabel independen. Padahal dalam kenyataannya di dunia asli, tentunya perilaku setelah pembelian ini pasti banyak juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nah, itulah mungkin yang kemudian terjadi adanya perbedaan nilai antara apa yang sudah kita prediksi dengan nilai sesungguhnya di lapangan. Itulah yang masuk di error atau residual ini. Faktor-faktor lain yang nggak masuk dalam model kita. Makanya adanya E ini bisa sangat membantu dan juga tetap harus kita masukkan dalam persamaan kita seperti itu. Oh ya, tapi mungkin ada beberapa sumber juga yang menyatakan bahwa perbedaan error dan residual adalah ketika kita bicara residual itu adalah selisih antara nilai duga atau predicted value-nya dengan nilai sebenarnya apabila data yang digunakan adalah data sampel. Sedangkan kalau kita pakai reduksi error, ini berarti selisih antara nilai duga dengan nilai yang sebenarnya di lapangan bila yang digunakan adalah data populasi. Jadi hanya beda ini ya penggunaan datanya, apakah dia data sampel atau data populasinya kayak gitu. Yeay, selesai sudah interpretasi data pada kolom unstandardized coefficient, teman-teman. Sekarang kita bakal lanjut ke interpretasi data pada kolom standardized coefficient. Sebenarnya dalam interpretasi data deskripsi biasanya kolom standardized coefficient ini juga tidak terlalu diperhatikan ya teman-teman. Maksudnya tidak perlu dicantumkan dalam skripsiannya teman-teman. Cuman kalau kalian ingin tahu sebenarnya maksudnya ini apa sih? Nah, ketika aku juga membaca berbagai sumber, standardized coefficient atau beta ini bisa dikatakan merupakan koefisien jalur atau koefisien regresi, tetapi semua variabel itu tuh sudah ditransformasi terlebih dahulu dalam bentuk standardized. Nah, ketika kita lihat di variabel yang pertama, di variabel desain produk, di sini nilainya adalah 0,402. Jadi ini adalah nilai koefisien regresi yang telah distandardize atau distandarisasikan atau sudah ditransformasikan sehingga nilainya adalah 0,402. Yang sebelumnya kan ketika sebelum di standardize atau ditransformasikan nilainya adalah 0,199. Nah, itu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau bikin narasinya seperti itu. Begitu juga nih aku kasih contoh lagi untuk yang line extension. Di sini untuk nilai standardized koefisien dari line extension besarnya adalah 0,223. Ini merupakan nilai koefisien jalur atau koefisien regresi, tetapi semua variabel telah ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk standardized. Sekarang kita beralih ke interpretasi data pada kolom uji signifikansi atau uji T. Nah, di sini aku akan kasih tahu cara baca uji T ya. Cuman, secara simpelnya, kalian juga sebenarnya nggak perlu lihat di tabelnya, tabel T hitung ya. Tapi sebenarnya kalian bisa lihat langsung di tingkat signifikansinya kalau kalian mau tahu itu signifikan atau enggak. Oke, kita pertama ke variabel X1 terlebih dahulu ya, yaitu yang desain produk. Di sini nilai T hitungnya sebesar 4,4
416 dengan nilai signifikansi alfa sebesar 0,000. Nah, karena di sini jumlah datanya tidak diketahui, maka kita tidak dapat membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Karena kalau kalian mau lihat di T-hitung dan juga T-tabel kan perlu tahu jumlah datanya tuh. Di sini kalian nggak aku kasih tahu jumlah datanya berapa. Jadi kita langsung fokus aja lihat nilai signifikansinya. Nah, diketahui bahwa variabel desain produk di sini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya, yaitu perilaku setelah pembelian. Karena tadi kita lihat nilai signifikansi alfanya adalah 0,000. Nah, ini signifikan di tingkat alfa berapa aja nih, gitu kan? Kalau kita lihat dari nilainya, yaitu 0,00, pasti dia signifikan baik di tingkat signifikansi 1%, 5%, dan juga 10%, udah pasti itu. Karena ketika pada di tingkat signifikansi 1%, berarti nilai signifikansinya itu kurang dari sama dengan 0,01. Lebih kecil kan, berarti dia signifikan. Kalau pakai alfanya 5%, berarti dia juga tetap signifikan, malah sangat signifikan ya, karena alfanya tadi berapa tuh? Nilainya berapa tuh? 0,000. Berarti dia kurang dari sama dengan 0,05. Dia tentunya juga signifikan kalau kita pakai alfa 10%, yaitu berarti dia kurang dari sama dengan 0,1. Semakin kecil semakin kecil alfanya, berarti dia semakin baik karena dia semakin signifikan gitu. Nah, kalau kalian misalkan masih agak bingung gimana cara membaca tingkat signifikansi ini, mungkin kita akan bahas di next videonya aja, biar soalnya nggak kepanjangan, karena bahas itu aja itu perlu pemahaman juga sih menurutku. Jadi kita langsung aja di next video aja ya, kalau mau bahas lebih lanjut, komen di bawah. Nah, sama halnya dengan hasil uji T yang di bawah ya, atau dari variabel yang kedua, yaitu consumer innovativeness. T-hitungnya 1,284 dengan nilai signifikansinya alfanya ada dengan nilai signifikansi 0,202. Nah, karena jumlah datanya juga tidak diketahui, maka kita nggak bisa membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabelnya. Tapi kita langsung lihat aja nilai signifikansinya. Ternyata nilainya adalah 0,202. Jadi
dari sama dengan 10. Oke, kita lanjut masuk ke variabel yang pertama, desain produk. Nilai tolnya kita lihat nih, 0,767. Berarti dia lebih besar sama dengan 0,1, ya kan? Yang selanjutnya nilai FIF. Ini sebesar 1,303. Berarti ini lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 10. Yang artinya di sini tidak ditemukan multikolineritas dalam model. Nah, begitu juga kalian bisa baca untuk yang variabel customer innovativeness. Di sini nilai tolnya adalah 0,789. Nilai FIF-nya adalah 1,268, sehingga nilai tolnya lebih besar sama dengan 0,1 dan nilai FIF-nya juga kurang dari sama dengan 10, yang artinya tidak ditemukan multikolineritas dalam model. Dan juga yang selanjutnya, variabel ketiga nih, nilai tolnya 0,941, nilai FIF-nya adalah 1,063. Juga kalian bisa prediksi bisa kalian tentukan bahwa di sini tidak ditemukan adanya multikolineritas. Kolom-kolom yang ada di tabel koefisien sudah kita bahas ya teman-teman, mulai dari unstandardized coefficient, terus kemudian kolom standardized coefficient, ada juga terkait dengan T hitung dan signifikansinya, kemudian colinearity statistiknya juga udah kita bahas. Berarti kalau misalkan teman-teman sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum bisa kalian ulang lagi. Dan kalau misalkan kalian butuh penjelasan lebih dalam terkait dengan masing-masing, tinggal komen di bawah aja, nanti aku buatin videonya, oke? Baik, terima kasih teman-teman. Semoga kita ketemu di video selanjutnya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga teman-teman suka ya dengan video yang Atika buat. Kalau suka, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan kalau ada yang kurang, silakan langsung aja tulis di kolom komentar. See you next time!